Baik, saya akan mendemokan contoh format video untuk pengumpulan UAS. Jadi yang pertama, kita itu buka dulu projectnya. Di sini ada app. Kemudian kita masuk ke RES. Nah, di dalam RES ini ada layout. Karena yang pertama itu adalah halaman splash screen di activity dan discourse.xml. Nah, di sini harus jelas ya, terlihat isi dari komponen tree-nya itu apa saja. Di sini constraint layout, kemudian ada 2 buah text field, 1 buah image field, dan 1 buah progress bar. Kemudian, selain saya ingin melihat komponen tree dan juga tampilan desainnya seperti ini, saya juga ingin melihat tab code-nya. Oke, jadi di sini, nah, ini adalah constraint layout. Jadi agak pelan-pelan dalam videonya ya. Ini adalah constraint layout-nya. Nah, silakan di blok seperti ini ya. Jadi saya tahu tahan sekitar 5 detik lah. Kemudian berikutnya yang isi dari constraint layout yang pertama itu ada text view. Nah, silakan di blok lagi seperti ini. Kemudian setelah text view yang pertama itu ada text view yang kedua. Nah, ini di blok text view yang keduanya. Text view yang kedua isinya itu teks nama. Kemudian berikutnya ada image view. Nah, image view-nya ini silakan di-blok supaya saya bisa lihat ya listingannya apa saja yang ada di dalam activity_main.xml. Kemudian dan juga di sini ada progress bar dan juga penutup dari layout-nya. Oke, itu baru activity_main.xml. Selanjutnya, tentunya kalau ada activity_main, ada juga yang namanya main activity.java. Kita buka Java. Nah, yang ini. Oke, buat 2 kali. Nah, ini disorot apa namanya, nama dari projectnya kalian, package-nya, kemudian package apa saja yang ada di dalamnya, library-nya. Lanjut lagi, nah di sini ada fungsinya, fungsi untuk splash screen-nya di blok lagi. Saya mau lihat detail isi dari main activity.java-nya. Jadi jangan scroll cepat-cepat ya, karena saya mau lihat kalian harus blok satu-satu. Nah, seperti ini, satu. Kemudian lanjut lagi, ini adalah fungsi dari untuk splash screen-nya di blok juga. Oke, itu baru activity main yang pertama untuk yang menangani splash screen. Lanjut, setelah splash screen, kita akan sistemnya akan menampilkan halaman login. Oke, saya keluarkan dulu supaya tidak terlalu banyak tab. Nah, splash screen itu kan ada di ini ya, di main activity 2. Oke, buka lagi main activity 2-nya. Dan juga tentunya ada activity_main 2 pasangannya. Nah, di sini kalian jelasin dulu layout-nya. Kita ke tab design. Nah, saya ingin melihat tampilan halaman login kalian itu seperti apa sih? Oh, ternyata seperti ini. Kemudian, saya juga ingin melihat komponen tree-nya itu ada apa saja. Oh, ternyata kalian menggunakan constraint layout, 1 buah text view, 2 buah plain text, dan 1 buah button submit. Selanjutnya, setelah kita sorot halaman desain dari si halaman login ini, kita ke tab code. Sama seperti yang tadi. Nah, ini kalian blok lagi supaya saya tahu. Ini adalah layout-nya, menggunakan constraint layout. Kemudian atribut di dalam constraint layout itu ada yang pertama, text view. Nah, di sini ID-nya text view ya. Teksnya yaitu tulisan login. Oke, ini sudah. Kemudian kan ya, supaya saya bisa baca codingan di sini, atribut-atribut apa saja yang kalian gunakan untuk si text view. Kemudian selanjutnya lanjut lagi. Nah, ini ada edit text. Edit text yang pertama itu dengan ID edun. Nah, ini juga ditahan ya. Ditahan dulu supaya saya bisa lihat apa saja sih atribut yang kalian tambahkan di dalam edit text ini. Setelah agak 5 detik atau 7 detik lah ya, ketika kalian di sininya, di edit text-nya lanjut lagi ke widget berikutnya. Nah, ada widget edit text lagi untuk menangani pendeteksi passwordnya. Ini ya, input password Anda. Nah, ini saya bisa lihat atribut apa saja yang kalian gunakan untuk widget edit text-nya. Nah, ini ya, ditahan kira-kira 5-7 detik. Setelah itu, setelah edit text, lanjut lagi.
widget button ya. Berikutnya ada widget button. Nah, di sini saya bisa lihat bahwa dalam button itu ada ID-nya, button submit, kemudian on click-nya juga ada submit underscore login. Jadi jangan terlalu cepat supaya nanti saya bisa lihat atribut-atribut yang kalian gunakan untuk setiap widgetnya. Oke, itu sudah activity underscore main2.xml. Selanjutnya lanjut lagi. Karena pasangannya itu setelah kita desain layout-nya, tentunya kita memasukkan codingannya, fungsinya ke dalam main activity2.java. Nah, ini silakan diblok seperti ini supaya saya tahu package dan library apa saja yang ada di dalam project ini. Oke, sudah 5-7 detik. Kemudian selanjutnya lagi di sini ada variabelnya. Nah, diblok supaya saya bisa lihat. Kemudian di sini ada lagi penyambungan antara variabel yang dibuat dengan ID yang ada di dalam layout. Ini sorot ya, tahan. Selanjutnya lagi, nah ini ada fungsinya, pelan-pelan ya. Ini yang pertama, nah silakan diblok seperti ini supaya saya tahu listingannya apa. Kalau dia agak memanjang ke samping, nah ini saya mau lihat pelan-pelan seperti ini ya, durasinya ya. Nah, supaya saya bisa lihat. Atau kalau kalian males pelan-pelan, nah bisa juga kayak gini, di minimize. Nah, supaya saya bisa lihat isi dari codingannya ya. Kalau kalian terlalu cepat ya, kalau scroll cepet kayak gitu, saya nggak bisa lihat. Jadi saya tidak bisa menilai apa saja sih komponen yang ada di dalam class.java dan juga layout.xml-nya kalian. Oke, nah itu sudah ya. Jadi bukan cuma dua ini saja, bukan cuma halaman splash screen dan halaman login saja. Semua yang ada di dalam sini harus kalian videokan, tampilkan seperti yang tadi sudah saya praktekkan. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama, sedang-sedang saja supaya ketika saya menonton videonya kalian itu saya bisa menangkap. Oh ini. Kalau kalian terlalu cepat kan saya juga susah menilainya. Jadi tidak cuma Java. Jadi kalau misalnya di Java kalian ini ada 9 lah misalnya ya, 9-9-nya itu harus ditampilkan seperti yang sudah saya demokan tadi. Kemudian kalau di layoutnya kalian ini juga ada 9, misalnya ada 9 layout, sama kalian juga harus menampilkannya sesuai dengan demo yang sudah saya berikan. Kemudian setelah menampilkan codingan di layout.xml, menampilkan codingan di layout, class.java-nya, kemudian kita masuk lagi ke values, karena kita kan ada main di values-nya ya, di themes-nya ini. Oke, nah ini themes.xml-nya. Nah, ini juga, nah kalian blok mana yang kalian tambahkan. Nah, ini karena kita menambahkan splash screen style ya, silakan diblok, ditahanlah kira-kira 3 detik atau 5 detik. Oke, sudah ke themes.xml, kemudian lagi ada yang namanya Android manifest ya. Sini, oke. Nah, ini silakan kalian scroll pelan-pelan ya. Misalnya ini menggunakan ada minta izin baru ke Android manifest.xml-nya, yaitu permission call phone dan internet. Kemudian pelan-pelan lagi. Oke. Nah, ini silakan kalian scroll pelan-pelan ya, supaya saya tahu isinya ada apa saja. Tuh, pelan-pelan seperti ini saja supaya saya bisa lihat. Oke, kalau sudah ya selesai. Itu untuk Android manifest.xml-nya. Selanjutnya lagi, saya juga ingin melihat drawable apa saja sih yang ada di dalam sini. Drawable ini kan untuk menyimpan gambar-gambar yang kita buat ya. Saya mau lihat ada berapa drawable. Cuma kalian tampilkan seperti ini saja supaya saya bisa menghitung ada berapa sesuai tidak isi drawable-nya dengan apa yang ditampilkan. Oke, setelah selesai menampilkan codingan dari class.java, layout.xml, themes, kemudian Android manifest, kemudian kita lanjut untuk running project-nya. Oke, mulai rekam running project-nya itu dari ketika kalian running ya, bukan sudah di running baru kalian tampilkan. Karena kita kan ada yang namanya splash screen.
splash screen itu kan untuk apa ya, tampilan hanya sebentar saja, sesaat saja sebelum dia masuk ke halaman utama. Nah ini pertama saya, oke, saya running dulu ya app-nya. Nah ini sudah ya, splash screen-nya berlangsung, harus dapat ya di videonya. Kemudian, nah kalian masukkan sesuai dengan username dan password-nya tadi apa. Nah, ini pelan-pelan juga ya, karena saya mau lihat sesuai tidak. Karena kan saya sudah menentukan username dan password-nya itu kalau saya tidak salah nama dan NIM kalian. Jadi harus sesuai username-nya, pelan-pelan juga supaya saya bisa menilai sesuai atau tidak dengan ketentuan soal. Kemudian dimasukkan, kemudian kita klik submit. Oke, ini udah ya. Kemudian pokoknya jalanin sesuai dengan arahannya. Oke, menu image button, ada apa saja harus dicoba ya. Semuanya yang kalian kasih fungsi harus diliatin ke saya. Ini minuman, halaman minuman. Makanan, halaman makanan. Pokoknya semuanya harus dijalankan fungsi-fungsinya. Itu tadi menu image view dan text view. Sekarang menu custom list view. Makanan, ketika diklik makanan, munculnya halaman makanan. Ketika diklik minuman, munculnya halaman minuman. Ketika diklik keluar, maka dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Itu ya. Jadi bukan cuma asal-asalan. Saya juga pengen lihat ibaratnya kalian itu mendemokan project yang kalian buat kepada saya. Karena kan agak rumit dan agak memakan waktu yang lama jika saya harus running project kalian satu persatu. Jadi, kalau yang tidak membuat video, video ini ya, video UAS, video projectnya, maka itu saya anggap error. Jadi saya cuman kasih nilai ya, walaupun listingnya kalian benar, tapi kalau kalian tidak membuat video karena saya tidak mau menjalankan proyeknya dikarenakan nanti laptop saya itu bisa KO ya, karena terlalu banyak sekali yang harus saya running satu-satu. Jadi wajib mengumpulkan video. Kalau tidak mengumpulkan video, berarti saya anggap proyeknya error. Oke, itu untuk yang menjalankan proyek melalui emulator bawaan. Kemudian bagi mahasiswa yang menjalankan proyeknya melalui smartphone, nah silakan kalian gunakan aplikasi untuk merekam layar smartphone kalian. Sama juga ya seperti yang tadi ya. Pokoknya dari awal splash screen sampai dengan selesai itu harus terekam dengan baik dan jangan cepat-cepat. Ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Oke, anggap saja kalian mendemokan dengan orang yang belum tahu apa-apa, jadi kalian ya agak santai kayak gitu, tapi juga tidak terlalu santai. Oke, itu berarti eh, jangan lupa untuk merekamnya ya, untuk yang emulator bawaan, yang menjalankan proyek di emulator bawaan dan juga di smartphone-nya. Silakan cari apa sih untuk merekam layar HP, aplikasi apa yang dibutuhkan untuk merekam layar HP, kemudian aplikasi apa yang digunakan untuk merekam layar laptop kalian. Oke, saya harap kalian bisa memenuhi semua kriteria ataupun detail isi dari video UAS ini supaya kalian pun bisa mendapatkan nilai yang baik. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini untuk demo format video pengumpulan UAS-nya. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan ujian.